Oke, kita lanjut kembali dan masih bersama tamu-tamu saya, ada Aristia Martan, Direktur PT Masuta Group, dan juga Mbak Eka Agusti, HR dari PT Masuta Group, dan narasumber tetap kita juga Bu Novianing Tiastuti, CEO dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Bu Novi, tantangan-tantangan apa yang perlu diberikan kepada para karyawan yang kategorinya milenial ini supaya produktivitas mereka meningkat? Nanti teorinya ini kita akan cek ke teori profesionalnya, ke prakteknya. Apa aja, Bu Novi? Iya, karena mereka itu fast learner ya Mas, gitu. Tadi kita sudah bahas, mereka itu cepat belajarnya seperti itu. Terus kemudian mereka ini nggak suka diawasi itu maunya independen kayak gitulah gitu. Jadi orang yang menganggap bahwa ya karena mereka belajar apa-apa bisa sendiri loh Mas. Anak kecil aja kan misalnya kita nggak tahu, misalnya kayak anak saya zaman waktu masih kecil itu dia belajar bahasa Inggrisnya dari mana gitu. Karena saya lihat juga waktu itu dia nggak kursus bahasa Inggris gitu, ternyata ya dari dia buka YouTube yang atau lihat film-film yang atau game kayak gitu. Nah dari sana dia belajar secara sendiri gitu kan. Nah itu karena mereka biasa melakukannya sendiri, akhirnya ya itu tadi mereka merasa bahwa kalau mengerjakan sesuatu mereka pede dan mereka yakin bahwa mereka bisa melakukan seperti itu. Nah, cara yang paling gampang itu adalah kita ini memberikan tantangan ke mereka gitu, Mas. Artinya memberikan tantangan itu adalah ini loh goal yang harus kamu capai kayak gitu. Jadi tidak step by stepnya seperti itu, tetapi lebih kepada ini yang harus kamu selesaikan seperti itu. Nah dari situlah kemudian kita yang akan memantau progresnya seperti apa. Yang paling gampang itu sebenarnya satu itu Mas gitu. Tantangan tadi itu. Tantangan itu tadi, memberikan tantangan kepada mereka. Nah yang lainnya ya karena mereka fast learner itu tadi, kalau misalnya ada sesuatu yang ini tinggal kita bicara sama mereka dan mereka pasti akan berusaha menyelesaikannya dengan cepat kayak gitu. Oke, baik. Itu tantangan-tantangan ataupun treatment-treatment yang harus dilakukan. Mbak Tia, meminta pendapatnya dan sekaligus melengkapi mungkin kalau ada yang kurang dari Bu Novi. Apakah memang seperti itu yang khas di milenial? Betul. Jadi selaras banget ya. Teori sama prakteknya menurut saya benar banget. Benar banget gitu ya. Jadi banyak yang bilang milenial tuh strawberry gitu kan. Menurut saya belum dikasih wadah yang tepat biar mereka bisa berkembang. Oke. Gitu. Jadi kita harus kasih tantangan, tapi yang ini tantangannya tuh kadang kita harus bisa mereka tuh senang belajar. Mereka fast learner, mereka belajar. Kalau lingkungan mereka nggak bisa bikin mereka belajar, balik lagi nggak loyal tadi. Bukan karena mereka nggak loyal, karena mereka nggak merasa berkembang di situ. Oke. Jadi kita harus kasih mereka wadah untuk berkembang, ada tantangan, tapi jangan sampai tantangannya bikin terlalu stres. Nah itu susahnya di situ. Susahnya di situ ya. Ya harus ada ini ya. Harus ada rem sama gasnya tuh. Harus ada rem sama gasnya kayak Pak Jokowi ya. Iya betul. Oke. Mbak Eka mau menambahkan? Karena yang di lapangan kan panjenengan gitu ya. Iya. Kalau saya ya, yang harus dipikirkan adalah jangka panjangnya dari milenial ini. Mereka juga pasti akan berpikir bahwa ketika jangka panjangnya mereka karirnya akan sampai di mana. Karena mereka kan orang yang cepat belajar, ambisinya juga masih tinggi juga untuk mengejar step by step yang lebih nih. Lah itu yang harus dipikirkan dan kita di perusahaan juga sedang memikirkan itu bagaimana caranya mereka bisa stay misalkan 20 tahun kalau misalkan Masuta Group ini akan berkembang terus. Itu harus kita benar-benar pikirkan karena milenial ini kan istilahnya saya masih muda, saya masih bisa mencari lagi, itu yang ada di pikiran mereka. Jadi benar-benar perusahaan harus memikirkan jangka panjangnya dan PR untuk perusahaan juga nih. So far kutu loncat nggak sih mereka ini? Kalau dibilang kutu loncat, yang jadi masalah mungkin tidak harus kasusnya Masuta Group ya, mungkin Masuta karena bosnya masih muda, cantik, baik hati, tidak sombong begitu kan. Nah itu kan akan beda gitu kondisinya. Tapi apakah memang milenial kutu loncat? Kalau menurut saya sebenarnya kalau kutu loncat itu ada sebab ya pasti. Mereka pindah itu ada sebab. Seperti kata Mbak Tia tadi itu kali ya. Mereka tantangannya nggak pasti ada sebab. Yang berkembang. Pertama ya tantangannya ada atau enggak. Yang kedua adalah tentang tekanan. Secara nggak sadar milenial ini ketika ada tekanan-tekanan mereka kadang tidak memberontak tapi tiba-tiba pindah begitu saja. Ucul gitu aja ya. Ucul gitu saja. Oh, jadi itu yang harus dipikirin. Ini yang
apa namanya yang kata Tia tadi itu susah gitu ya. Mereka itu suka tantangan, tapi kalau tantangannya kegedean, mereka stres. Terus nggak pakai pamit-pamitan, tiba-tiba hilang gitu ya. Karena mereka mungkin merasa muda ya, jadi kesempatan di luar masih panjang nih, masih banyak nih, itu yang dipikirkan. Jadi makanya saya lebih ke arah, ayo kalau ada masalah kita diskusi yuk, daripada kamu pindah, kita selesaiin dulu, kita diskusi dulu. Tetapi mereka suka ya sapa dengan cara diajak diskusi seperti itu. Mereka lebih suka. Mereka menganggap bahwa oh ya kayak apa ya istilahnya. Kalau Mas Yuda sendiri kan punya yang ini ya, culture-nya ke bawah dua arah ya, sistem dua arah ya. Jadi kita berharap ada feedback dari mereka, kita komunikasi dengan mereka, kita terima masukannya mereka apa seperti itu. Mereka suka dengan itu. Mereka suka didengar. Suka didengar ya. Iya. Oke. Baik. Nah, tadi sempat disampaikan dan itu juga menjadi pekerjaan rumahnya Mas Suta untuk for the long term gitu ya. Kita kita ikut berdoa juga, mudah-mudahan Mbak Tia bersama Mas Suta grupnya jalan bagus, lancar sampai long term gitu ya. Bagaimana mengelola Bu Novi, mengelola potensi mereka anak-anak milenial ini agar perusahaan juga oke, mereka juga punya jenjang karir yang bagaimana strateginya Bu Novi? Mengelolanya itu kalau menurut saya dengan komposisi orang-orang yang ada ini itu tadi bahwa mungkin kalau saya bicara dari sisi SDM-nya sistem SDM itu kalau job desk dulu itu kan sifatnya permanen banget gitu ya. Jadi permanen banget itu artinya kurang lebih daily itu yang akan dilakukan. Nah, kalau di saat sekarang ini job desk harus dibuat lebih lebih fleksibel, Mas. Fleksibel artinya lebih ke fungsi dan tanggung jawab gitu yang kita tekankan di sana. Karena nanti uraian pekerjaan atau list pekerjaan itu bisa beda, tidak harus seperti apa yang ada, tetapi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi itu yang membuat kemudian akhirnya mereka bisa berimprovisasi, mereka bisa bereksperimen dengan apa yang harusnya bagaimana cara mereka menyelesaikannya gitu. Sehingga nggak harus itu tadi atasannya harus turun tangan, mereka nggak merasa digurui seperti itu. Lalu kalau misalnya seperti itu juga KPI atau tadi itu hasil kerjanya mungkin kalau ini tidak harus selalu yang sifatnya jangka panjang, misalnya setahun misalnya omset yang diminta oleh perusahaan berapa, kemudian timnya berapa, cuma dibagi kayak gitu. Secara garis besarnya bisa seperti itu, tetapi untuk monitoring supaya itu tercapai dengan lebih baik, dibikinlah dengan sistem yang lebih jangka pendek. Jadi pakai OKR itu Objective Key Result kayak gitu. Jadi lebih jangka pendek, terus kemudian mereka dievaluasi seperti itu, sehingga kemudian mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini ada progresnya gitu. Apa yang mereka lakukan ini memberikan impact terhadap perusahaan, sehingga itu menimbulkan rasa kebermanaan gitu buat mereka, rasa meaningfulness terhadap apa yang mereka kerjakan dan juga terhadap pekerjaannya. Kurang lebih itu mungkin dua hal yang dasar yang bagaimana kita mengelola mereka. Selain bahwa tadi atasannya gitu mungkin juga nggak bisa seperti yang dulu Masnya itu tadi lebih melibatkan mereka gitu, lebih ngajak diskusi, lebih coachingnya harus dikedepankan kayak gitu. Seperti itu. Jadi atasan juga harus lebih merubah style kepemimpinannya. Kalau misalnya kebetulan atasannya itu bukan milenial. Bukan milenial begitu ya. Mungkin kalau di Mas Suta masih lebih mudah karena Mbak Tia juga milenial sampai umur berapa sih Bu Novi? 40 ya? Milenial itu yang kelahirannya dari tahun sampai 2000 ya? Sampai tahun 2000? 80-an gitu ya? 80 sampai tahun 2000. 80 sampai 2000 ya? Oke. Kayak gitu. Tia lahir tahun berapa? Saya di 89. 89, oh ya kan masih milenial kan ya. Millennial. Tapi bukan berarti bahwa so far so good iya, tapi bukan berarti tanpa ada kendala sama sekali dong ya mengelola anak-anak milenial sebagai karyawan. Nanti mungkin Mbak Eka juga menambahkan. Kalau Mbak Tia sendiri selama ini apa yang jadi kendala-kendalanya? Mungkin ini bisa jadi inspirasi karena talk show kita ini didengarkan banyak orang juga begitu. Kalau dari saya mungkin dari sisi point of view dari atasan gitu ya. Nah, menurut saya dari atasan sendiri kita harus bisa kasih mereka value yang mereka bisa hargai. Nah, value apa? Itu kita harus memperkaya mereka. Memperkaya kalau kita bisa bilang kaya itu nggak tentang uang melulu. Bukan cuma finansial ya. Betul, bukan cuma finansial. Yang mereka cari itu kalau misalnya di zaman papa saya, mungkin caranya cuma finansial. Oh pokoknya dapat duit aja deh, pokoknya kerja gitu. Mau kerjanya nggak ada self achievement nggak apa-apa.
mau kerjanya nggak ada social meaningful juga nggak apa-apa. Tapi sekarang anak-anak itu mintanya ke satu financial harus oke. Ya. Ya. Kedua harus ada self improvement. Ketiga ada social, kekayaan secara sosial, community-nya ada, kantornya tuh harus dalam tanda kutip instagramable gitu ya, supaya mereka waktu main sosmed itu kantor kamu bagus Perasaan ya. gitu ya. Ada pride-nya di sana. Pride juga, Jadi dari gitu. sisi atasan kita harus pikirin tuh mereka harus terpenuhi secara financial, secara self improvement, secara sosialnya juga. Community harus ada. Misalnya nih dari meja-mejanya nih, penotaan meja. Kalau kantor dulu saya zaman dulu di pabrik kan, kantornya semua menghadap ke depan semua gitu. Kalau saya sekarang harus bundar. Karena mereka harus cepet tuh dari tim ads sama tim sosmed harus cepet komunikasinya langsung. Ini gimana nih kalau diskusi, lebih open space kayak gitu. Berarti sudah lebih tidak membutuhkan feng shui ya. Kalau dulu kan mejanya bos itu harus ke hadap utara. sana. Betul. Pintunya itu harus warnanya ini loh. Itu kan masih diyakini sampai sekarang, tapi kayaknya anak-anak milenial udah mulai Betul. meninggalkan itu gitu ya. Baik Kak, gimana tambahannya? Terutama ketika yang ada di lapangan begitu ya. Mereka pasti kan namanya anak-anak milenial ini kan emosinya naik turunnya Ya, benar. modis banget gitu. Nah, Benar. kendala-kendalanya apa aja gitu yang selama ini muncul? Kalau muda, Mm-mm. energik, Mm-mm. pasti hubungannya dengan emosional tuh biasanya akan lari kejar-kejaran nih ya, kayak mereka, saya balik lagi nih di pertama itu pasti saya akan afirmasi dulu nih. Apalagi fresh graduate ya, jadi kita juga kayak rekrutnya tuh fresh graduate juga ada. Jadi awal itu saya tekankan bahwa masuk kerja itu pasti ada tekanan, masalah itu pasti ada. Bagaimana cara manajemen stresnya ini harus bagaimana? Kamu harus bisa memanage ini. Terus yang kedua, jangan istilahnya ngersulo ya kalau orang Jawa, untuk belajar lebih. Mengeluh. Berapapun bayaranmu, kamu kalau belajar lebih nanti di tempat lain pun, kalaupun tidak di Majuta, kamu akan dapat ilmunya nih. Saya jelaskan itu di awal. Jadi saya jelaskan mereka itu untuk istilahnya mereka juga nggak ngeluh, nggak istilahnya bertanya-tanya bagaimana gitu. Jadi mengenalkan bahwa dunia kerja itu seperti ini. Iya, Itu iya, juga perlu sih sebagai Itu HR. perlu ya? Jadi apalagi fresh graduate dia, saya jelaskan itu Yang di baru kenal mereka, dunia kerja baru gitu kenal ya. dunia kerja juga kan. Tetapi saya percaya Mbak Eka sebelum di Majuta punya banyak pengalaman yang lain Iya, benar. yang mengelola sekarang baru milenial gitu. Kalau dibanding-bandingkan memang lebih sulit ya. Anak-anak milenial ini lebih makan hati, lebih bikin capek dibandingkan yang nggak milenial. Jujur, saya lebih suka ke arah milenial ya, karena mereka lebih melek teknologi. Bukan karena ada Tia, bukan ya? Bukan. Lebih saya suka untuk diskusi. Iya. Saya suka untuk diskusi. Saya suka terima masukan. Saya bilang, saya suka terima masukan nih. Kalau ada masukan silakan. Ya. Kalau dulu perusahaan-perusahaan konvensional, apalagi dengan usia yang ada, saya pernah di perusahaan yang sudah berdiri 25 tahun, karyawan sudah rata-rata di atas 50, itu sekitar 50%. Itu kalau ketemu tuh pasti debat nggak selesai karena mereka egonya juga tinggi ya, karena merasa lebih senior. Itu sangat kerasa Jadi sekali. malah lebih capek ya. Lebih capek menurut saya. Anak-anak milenial lebih enak, lebih bisa diajak ngomong, lebih egaliter gitu ya. Iya. Mereka nggak sulit-sulit untuk menerima masukan kayak gitu. Tapi dengan syarat bahwa saya juga mau menerima masukan dari mereka. Jadi dua arah. Gitu ya. Oke, Bu Nafi mau menambahkan sebelum saya break ke iklan? Gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Lebih enak susah-susah tapi gampang daripada gampang susah. Susah gitu ya. Kalau saya rasa dengan teman-teman ini yang masih sama jiwanya gitu lebih mudah gitu, karena mungkin karena sesama ya, seumuran gitu, sehingga lebih mudah memahami apa yang dimaui mereka. Karena mungkin saya juga sharing yang pengalaman saya di kantor, ya, karena saya ini paling senior kan kayak gitu ya. Terus rata-rata ya mereka usianya jauh dengan saya terpaut sangat jauh gitu. Kadang ketika misalnya kita ini mau bikin acara gitu, saya ini suka tidak bisa menangkap sebenarnya
yang dimaui mereka itu kayak apa gitu ya. Jadi nggak dimau itu maksudnya misalnya kita mau bikin acara untuk anak-anak muda gitu kan, kita punya yang MSI Alpha gitu. Nah saya ini nggak ngerti cara berpikirnya anak-anak Alpha itu kayak apa, itu saya nggak ngerti gitu. Jadi ngertinya ya karena saya dipandu oleh mereka gitu, mereka bercerita atau dari keseharian mereka kayak gitu. Jadi tentang values yang mereka hargain itu juga saya belajarnya dari mereka seperti itu, sehingga kemudian ya ini kemudian menjadi sesuatu yang baru buat saya bahwa oh cara memperlakukan mereka itu harus seperti ini gitu. Dan memang seperti yang disampaikan tadi bahwa memang harus lebih banyak mendengarkan, harus lebih sabar gitu ya. Jadi makanya saya belajar meditasi segala macam itu supaya lebih sabar, karena kalau enggak ini bawaannya kan, apalagi saya ini orang kalau misalnya di profil kepribadian itu yang tipe orang dominan gitu, yang DSI itu saya orangnya dominan kayak gitu. Jadi maunya harus cepat selesai gitu, orientasinya ke hasil gitu. Kadang itu kan nggak sabaran Mas kalau kayak gitu. Nah itu yang seperti itu yang kemudian kadang harus ngelihat nih audiensnya. Iya. Ini siapa? Saya bisa paham karena saya mungkin hampir sama dengan kayak kalau misalnya lihat teman-teman menyiapkan ini last minute gitu, saya kok kadang-kadang gemes sampai kemeringat sendiri, tapi ya nggak bisa menyiapkan begitu ya. Kan pengennya kita kan beberapa menit sebelumnya selesai. Iya, gitu. Kan anak milenial selesai, yang penting selesai. Iya, kan. gitu. Jadi asal mereka diberikan tanggung jawab jam sekian ready ya mereka bisa gitu. Jadi ya itu tadi lah, kadang dari sisi kalau kebetulan mungkin ini banyak anak mudanya sehingga lebih mudah, tapi buat mungkin di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian ya sahabat Mercury yang sedang mendengarkan, tidak banyak yang semuanya masih muda kayak gini gitu. Nah itu tadi yang masih banyak rasanya itu masih pusing-pusing lah, masih sakit kepala demi anak-anak milenial ini gitu Mas Aldi. Baik, kita break dulu, tapi saya sapa dulu Mbak Diah Kusuma, Pak Anton dan Pak Bambang. Terima kasih sudah menitipkan sharingnya. Nanti saya akan bahas bersama para narasumber, tapi kita break iklan dulu ya. Kita tahu ada sistem ya, Bu Novi juga bisa menambahi mungkin ya. Kalau untuk target kerja dan lain sebagainya ada namanya KPI. Jadi mereka itu dikasih, terkadang kenapa mereka nggak bisa cepat, karena memang tidak seharusnya dia di posisi itu. Dia tidak cocok di posisi itu. Jadi ada tes-tes nih, kalau psikotes kayak gitu kan ada macam-macam nih untuk